sedang sholat duha bersama anaknya yang SD. Telepon bunyi, "Neng, Dek, Ibu sedang apa?" "Sedang sholat duha, Bu." Aduh, bahagia. Allah Akbar. Karena tetangga jadi tahu. Selesai sholat, "Anak baik, anak pinter, Ibu sayang." Karena bahagia, tetangga jadi tahu. Suatu saat sholat maghrib, sholat asar 5:30, sedang sholat, telepon bunyi, "Kering, Ibu ada?" "Nak, ada." Tegang. Lagi sholat nih. "Sedang apa?" "Sedang sholat asar, Tante." Selesai, kamu ngomong. Berarti dia lebih sibuk dengan diketahui orang daripada diketahui Allah. Semuanya. Baiklah, pantas saya dikasih makan dulu ya, supaya kuat ceramah nih. Ikhlas. Yang akan saya bawakan ini hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Ini hadis sahih, tidak diragukan. Yang pertama dihisab di akhirat, pertama kali nanti dibangkitkan, dihisab, itu adalah mujahid, orang yang berjuang di jalan Allah sampai mati terbunuh. Ditampakkan nikmat oleh Allah dan ditanya, "Apa yang kau..." Ditampakkan nikmat dan dia mengakuinya, "Apa yang kau lakukan?" "Ya Allah, saya sudah berjihad fisabilillah, berjuang sampai saya terbunuh di medan perang, dan saya lakukan ini lillahi ta'ala, karena engkau." Lalu Allah berfirman, "Kadzabta, dusta kamu, bohong kamu berjuang bukan karena Allah, tapi kamu berjuang karena ingin dianggap pemberani, dan sudah engkau dapatkan sebutan itu. Di akhirat ternyata diseret dalam keadaan tertelungkup menjadi ahli neraka." Dengar ini hadirin, tidak kurang perjuangannya untuk Islam, tidak kurang pengorbanannya, dia sampai mati di medan perang. Tidak kurang pengakuannya, dia ngomong tuh lillahi ta'ala. Tetapi Allah tidak bisa dibohongi. Wa huwa alimum bidatis sudur. Allah tahu isi hati. Ternyata Allah berfirman, engkau berjuang bukan karena Allah, tapi engkau berjuang ingin dianggap pemberani, dan sudah engkau dapatkan. Ternyata sehebat apapun berjuang, sehebat apapun berkorban, bahkan sampai mati walaupun mengakui, tapi hatinya sibuk mencari kedudukan di sisi makhluk, sirna amalnya. Jelas hadirin? Bukan kurang perjuangannya, bukan kurang pengorbanannya, bukan kurang pengakuannya, yang kurang cuma satu saja. Apanya? Hatinya. Lebih senang dengan pujian manusia daripada ingin diterima amalnya oleh Allah. Pegang ini hadirin, ini mutlak. Kalau saya baca hadis ini serius sekali. Mengapa? Karena yang kedua dihisab adalah yang belajar agama dan mengajarkannya, seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz yang lain. Ya, pasti agim. Saudara nggak kuat ya, saya pengen dihisab yang kedua. Belajar agama dan mengajarkannya, belajar Quran dan membacanya, ditampakkan nikmat, dia mengakuinya. Apa yang kau lakukan? Saya sudah belajar agama dan saya dakwahkan, saya belajar Quran dan saya baca lillahi ta'ala, ya Allah. Ngakunya karena Allah. Tapi Allah yang maha tahu isi hati yang tidak pernah bisa dibohongi siapapun berfirman, kadzabta, dusta kamu, engkau belajar agama dan berdakwah karena ingin disebut alim, orang berilmu. Engkau baca Quran karena ingin disebut qari'ah, dan sudah engkau dapatkan itu di dunia. Di akhirat
diseret itu ke dalam neraka. Tidak kurang ilmunya, tidak kurang dakwahnya, tidak kurang bacaan Qur'annya, yang kurang satu saja. Apanya? Niatnya. Bukan mencari keridhaan Allah, tapi cari pujian manusia. Hilang itu semua pahala. Dan yang terakhir adalah orang yang dermawan, sedekah kemana-mana. Ketika ditanya, apa yang kau lakukan? Saya sedekah. Apapun yang kau cintai, saya sedekah. Kadzabta, dusta kamu. Engkau sedekah karena ingin disebut dermawan, dan sudah engkau dapatkan pujian itu. Dan ternyata diseret ke neraka. Bukan kurang sedekahnya, yang kurang cuma satu saja. Apanya? Niatnya. Lebih sibuk ingin pujian manusia, lebih sibuk ingin kedudukan di sisi manusia. Kenapa Allah begitu marah? Karena dia menggunakan amal hak Allah tapi untuk dipuji manusia. Bu, mana yang bahaya? Wanita ingin kelihatan cantik atau wanita ingin kelihatan solehah? Mana yang lebih bahaya? Jawab. Wanita ingin kelihatan cantik ya normal. Kalau lelaki ingin kelihatan cantik tidak normal. Bolehkah wanita ingin kelihatan cantik? Boleh. Untuk siapa? Jawab. Suami siapa? Si bapak langsung ketawa ya. Karena bapak jadi saksi ya. Istri mau ke undangan stakar kebek dandan, pulang dari undangan giliran ketemu khusus bersama suami, dibuka kerudung, rambut rewing, pensil alis di sini, bulu mata jadi bulu hidung palsu. Hadirin, kalau ingin kelihatan cantik masih urusan dunia, tapi ingin kelihatan solehah sudah pakai amalan akhirat. Ini sedikit saja rahasia ikhlas. Apa sih ikhlas? Al-Bayyinah ayat 5, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudina al-ayam. Allah tidak memerintahkan kita kecuali ikhlas, murni ikhlasnya. Maukah diberi susu murni yang gratis 2 liter sehari? Jawab. Tapi dicampur dengan kotoran sapi 1 sendok. Mau? Yang benar, Bu. Sesendok kecil saja. Yang betul. Seujung sendok kecil. Dikocek lah, ibu nggak usah tahu. Nggak mau. Itu dia aja nggak mau ya. Nah, sedangkan syirik, inna syirka la zulmun azim, menyekutukan Allah itu adalah kezoliman yang sangat besar. Nih latihannya supaya ikhlas. Ikhlas tuh seperti apa? Puk, 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 puk. Seperti jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah menonjolkan diri. Yang sibuk menonjolkan diri adalah ambeien, jerawat, bisul, tumor, tidak ada yang enak. Makanya orang-orang yang overacting, sibuk ingin menonjolkan diri, pasti tidak enak hidupnya. Ikhlas itu seperti akar pohon, menyerap hujam ke tanah, menyerap sari-satri pati, mengokohkan pohon kokoh, rindang, berbunga, berbuah. Orang memuji pohon, padahal semua jerih payah akar. Betul? Atau seperti gula, mungkin sudah viral. Kopi kurang manis, yang disalahkan siapa? Kurang gula nih, disalahkan gula. Kopi terlalu manis, yang disalahkan siapa? Kebanyakan gula nih.
Giliran kopi enak, siapa yang dipuji? Ini kopi mantep bener. Tapi giliran penyakit baru disebut penyakit gula nih gitu. Tapi gula tetap saja manis, bener? Dia nggak dendam. 5, latihan jadi orang ikhlas. 1, jangan selalu ingin diketahui orang amal kita. Amal fardu, sunnahnya orang lain tahu. Sholat, ke masjid, lagi apa tuh, mau kemana? Mau ke masjid mas, ayo kita ke masjid, boleh. Itu bukan ria, itu dakwah. Bayar zakat, saya mau bayar zakat nih, itu bagus. Dibuat orang lain tahu, karena itu dakwah. Syukuran haji, dengan niat agar orang lain tahu ini undangan dari Allah, boleh. Tetapi amal sunnah, tidak harus semua orang lain tahu. Tidak harus segala diposting. Jam 3 malam bangun, langsung posting. Bangun sahabatku, bangun. Sepertiga malam terakhir, saat mustajab. Broadcast, benarkah membangunkan orang atau pengumuman ingin dianggap ahli tahajud, sedang dia sendiri tidak sholat karena terus saya buka WA. Sahur, posting thread, selamat saum Senin Kemis sahabatku yang baik, ingatlah hanya Allah yang tahu, thread. Baca Quran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah hanya dengan pertolonganmu. Walaupun tanggal 16 sudah 20 juz, cetret. Kenapa diumumkan? Orang-orang yang sibuk dengan postingan, padahal amal-amal yang tidak harus orang lain tahu, ciri-ciri itu. Belajar merahasiakan amal sebagaimana merahasiakan aib. Punya aib tidak? Ditutup-tutupi. Harus ada amal yang kita tutup-tutupi. Kalau semua amal diketahui orang, berarti memang sibuk dengan penilaian orang. Boleh ada yang diketahui, tapi lebih banyak amal sunnah yang tidak diketahui. Di TV Malaysia pernah terlihat ibu-ibu sholat duha. Sedang sholat duha bersama anaknya yang SD. Telepon bunyi, kening, dek, ibu sedang apa? Sedang sholat duha bu. Aduh bahagia. Allah Akbar. Karena tetangga jadi tahu. Selesai sholat, anak baik, anak pinter, ibu sayang. Karena bahagia tetangga jadi tahu. Suatu saat sholat maghrib, sholat asar, 5:30. Sedang sholat, telepon bunyi. Kening, ibu ada nak? Ada. Tegang, lagi sholat nih. Sedang apa? Sedang sholat asar, tante. Selesai, kamu ngomong. Berarti dia lebih sibuk dengan diketahui orang daripada diketahui Allah. 2, jangan selalu ingin dilihat orang. Ada orang, tidak ada orang. Bagi orang ikhlas sama, bagi orang tidak ikhlas tidak sama. Ada orang bagus, tidak ada orang tidak bagus. Ini ciri-ciri ini. Kalau sholat sendiri gesit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim, astagfirullah, assalamualaikum, assalamualaikum. Tidak ada orang, gesit, tangkas. Giliran ada orang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanallah. Cukup nih, udah agak lama ya, udah agak lama nih, cukup ya. Sami Allah, acting. Lagi sholat sendiri tahajud, sedih,
Tapi ada suami, ya Rob, tolonglah keluarga kami. Air mata dibiarkan mengalir, padahal itu sisa menguap. Tapi diatur supaya ini acting, gak diterima. Hati-hati, ada orang tidak ada orang sama atau tidak. Kalau ada orang baik, tidak ada orang tidak baik, ciri-ciri itu tidak ikhlas. 3, ciri latihan yang ketiga adalah jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Dengar ya, kalau dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, pasti bukan karena Allah. Karena orang ikhlas, puji, caci, ember jatuh sama. Hanya getaran udara yang merambat ke telinga. Kalau dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, pasti karena mulut orang dia berbuat. Bu, Pak, saya sudah nyobain takdir dipuji-puji, udah gitu ada takdir dicaci maki, udah. Demi Allah nih saya bersumpah ya, dipuji rame-rame, dikagumi rame-rame, dihormati rame-rame, jauh lebih bahaya dibanding dicaci maki rame-rame. Karena kalau kita sudah menikmati pujian, edik, nagih, pengen dipuji terus, dan itu pasti letih orang yang senang dipuji. Kenapa? Karena orang tidak mungkin semuanya menyukai kita. Luqman Hakim membawa anaknya, nak ke pasar, siap beh, bah, ayo kamu naik. Anak naik, bapak nuntun sampai ke sebuah bukit. Orang lihat, ini anak kurang ajar nih, ha? Masa dia naik, bapaknya nuntun, nggak tahu sopan santun nih anak. Salah. Anak turun, bapak naik. Sampai bukit kedua, ketemu lagi sekelompok orang. Ini si bapak tega. Masa dia naik, anak nuntun, gak punya perasaan. Salah. Bapak naik salah, anak naik salah. Kalau gitu berdua. Naik berdua. Sampai bukit ketiga, ketemu dengan sekelompok orang. Ini manusia tidak berperi kekeledaian. Keledai satu dinaikin duaan, zolim. Salah lagi. Akhirnya turun dua-duanya, dituntun sampai pasar. Kata orang pasar, ini orang blow on, punya keledai nggak dinaikin. Begitulah. Kata bapaknya, nak sini, itulah manusia. Kalau hidupmu hanya ingin dinilai dan dipuji manusia, persiapkan dirimu letih sepanjang waktu, sengsara sepanjang hayat. Karena manusia pasti beda-beda. Selamat menderita bagi siapapun yang sibuk pengen dipuji oleh manusia. Ali bin Abi Thalib mengatakan, semua kepahitan sudah kurasakan. Dzuktur mararati kullaha falam ajid amarra minal hajati ilan nas. Kepahitan seluruhnya sudah kurasakan, dan tidak ada yang lebih pahit dalam hidup ini selain berharapnya hati kepada manusia. Makanya hati-hati, makin ingin dipuji, dihargai, dikagumi, makin sering sakit hati. Jelas? Bu, jelas? Kalau mau dandan di rumah, dandan saja, tidak harus selalu nanya, Mas, gimana penampilan saya? Suami kan bingung, mau ngomong apa? Ngomong cakep, dah enggak begitu. Ngomong jelek, enggak tega. Ya wes, Bu, kamu ini kayak kesemek. Begitulah, itu solusinya. Perlukah kita ingin kelihatan rapi? Boleh. Kita rapi untuk menghormati, bukan untuk dipuji. Makin ingin dipuji, makin sengsara. Ingin kelihatan langsing, tahan napas.
jadi kekurangan oksigen. Bu, jangan takut jadi tua, ya Bu. Kenapa? Karena sudah jadi. Ibu tidak bisa remaja terus, mustahil. Walaupun ibu pakai pakaian SMA, kalau dulu lucu, kalau sekarang lebih lucu. Jangan memaksakan diri, akan ada batasan, nggak bisa direkayasa lagi. Mungkin waktu muda rada centil, ya. Ada yang suka pakai bulu mata palsu, ini saya tidak mau ikut campur ya. Tapi saya suka membayangkan bulu mata palsu itu kan beban bagi mata, betul? Ya kan? Standarnya bulu yang ini dikasih beban bulu mata palsu. Kalau di dunia lelaki itu seperti pakai barbel, Bu. Tiap kedip begini, siap-siaplah satu ini berotot, atau kalau sudah tua kelelahan otot. Bisa jadi merem terus, nggak kuat ngangkat. Kenapa sih harus pakai bulu mata palsu, bulu hidung palsu? Hidup penuh kepalsuan begitu. Untuk dipuji siapa? Mau dipuji Allah, gak mungkin pakai kepalsuan, ya. Just the way you are. Apa artinya? Dilarang merokok. 4. Jangan ingin dihargai. Makin ingin dihargai, makin sakit hati. Jangan merasa spesial. Saya ini orang penting, saya ini orang berjasa, saya ini orang. Makin ingin dihargai, makin sering sakit hati. Orang yang menuntut dihargai biasanya yang tidak punya harga. Iya kan? Yang tidak ada harganya ingin dihargai. Yang punya harga bisa menghargai. Hadirin sekalian, mengapa kita dihargai orang lain saat ini? Penyebabnya cuma satu, karena Allah masih menutupi aib, dosa, kejelekan dan kekurangan kita. Benar? Benar? Kenapa A'agim Abdullah Gimnastiar diundang ke sini dan didengar oleh saudara-saudara? Tahu sebabnya? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu siapa orang ini yang sebenarnya masih menutupi aibnya, dosanya, kekurangannya, kejelekannya, sehingga saudara mau dengar. Daripada kita sibuk menikmati pujian, lebih baik kita sibuk dengan apa yang Allah tahu tentang kita. Itulah tekniknya, supaya kita tidak tamak terhadap penghargaan orang. Hati-hati hadirin. Saya cerita sedikit ya. Saya ini takdirnya anak prajurit. Ayah saya seorang tentara, perwira tentara TNI. Bisa membayangkan betapa beratnya jadi seorang komandan. Karena komandan di tentara ataupun di polisi pasti dihormat, sebab bawahannya dilatih dan digaji untuk menghormat. Mau enek mau sebel juga, begini. Apalagi sedang upacara hormat, apalagi defile hormat, senjata, waduh, sini, 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 sini. Kalau tidak hati-hati, penghormatan itu makan, seakan-akan dirinya terhormat, padahal sholat belang betong, ngaji tidak bisa, zakat tidak bayar, sudah mampu belum haji, tapi merasa terhormat akibat topeng yang dipakai.
ini bahaya. Pensiun masih tetap saya ini mantan komandan. Udah atuh komandan, udah pensiun, gak usah diomongin. Dia itu dulu anak buah saya. Iya udah waktunya habis ya, sabar. Karena post power syndrome, merasa terhormat dengan topeng. Ada lagi yang lebih ngaco, tidak semua komandan begitu, itu hanya komandan error saja yang ketipu topeng. Ada juga yang lebih ngaco, adalah istri komandan. Suaminya kolonel, istrinya ngadak-ngadak jadi jenderal. Padahal daftar enggak, seleksi enggak, latihan enggak, di kantor juga enggak jelas kerjanya, tapi galaknya lebih daripada suaminya. Ini tertipu oleh casing suami. Kamu mengganggu rumah tangga saya, hah? Ini suami saya, waduh galak. Pernah lihat yang di airport, kemudian seorang istri pensiunan jenderal yang marah-marah nggak mau diperiksa. Apa salahnya diperiksa, ya kan? Oh, ini adalah ciri-ciri orang yang tamak terhadap penghargaan. Udah mah bukan dirinya yang jenderal, suaminya juga pensiun. Kenapa istri lebih galak? Tertipu oleh ingin dihargai. Ada yang lebih ngaco lagi, anak komandan. Di sekolah nilainya butut, kelakuan jelek, tapi galaknya lebih dari ayahnya. Nah, inilah ilustrasi seseorang yang tertipu oleh ingin dihargai. Jelas Pak Rektor? Berat ini Pak Profesor, waduh berat. Pak Rektor sama Kiai. Padahal di sisi Allah belum tentu seperti apa yang diketahui orang lain. 5. Jangan ingin dibalas budi. Ulangi. Jawab atuh hadirin. Jangan ingin dibalas budi. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Jawab. Enak tidak kalau kita ingat jasa kita? Hati jadi bahagia atau jadi nyesek? Jawab. Kalau kita mengingat jasa kita, hati jadi bahagia atau jadi gelisah? Jadi enak atau tidak enak? Nah, itu ciri-ciri salah tuh. Perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik? Perlu tidak? Tes. Mas. Coba bicara sama bojomu. Benar gitu? Perbojoan. Hei istriku, aku ini suamimu loh. Padahal istrinya udah tahu. Aku ini suamimu. Aku yang membanting-banting tulang, memeras-meras keringat. Ini rumah aku yang siapkan untuk kalian, Kalian pakai dempul, lipstick, apa itu aku yang beliin. Kalian makan segala dikunyah, jalan kuliah, aku yang siapkan. Jalan-jalan pakai mobil atap beliin, bensin aku yang siapkan. Saya nih suamimu yang berjuang untuk kalian. Dengar ya, kalau ada suami berbicara begitu, bagaimana perasaan ibu? Bahagia atau enak, Bu? Yang jelas, Bu. Bahagia atau enak? Jadi makin sayang, kagum, atau jadi sebel? Tuh dengerin Pak. Jelas? Nah, kami juga sama, Bu. Apalagi saya, Pak. Saya. Jangan nyebut-nyebut. Ke anak paling nggak boleh, Bu. Ini Ibu Muna.
ini ibumu nak, kata anak-anak. Ya iya bukan, saya juga udah tahu dari dulu. Kenapa ibu jadi lupa diri? Ini ibumu, ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui. Mungkin kata anak, siapa suruh ya deh ya, nah kita mah nggak pesen lahir dari ibu yang ini. Nggak boleh hadirin. Saya pimpinan kalian, udah tahu. Dengan kepemimpinan saya itu siapa? Hah? Bingung akhirnya. Udahlah, kalau mau bahagia lakukan, lupakan. Jadilah seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari bumi. Tenang hadirin, mau bahagia hadirin? Sudahlah, jadilah orang ikhlas. Gimana supaya ikhlas? Nih jawab. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Yakin? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu tidak? Apakah setiap perbuatan disaksikan oleh Allah? Apakah setiap amal disaksikan oleh Allah? Yakin? Yakin? Apakah setiap amal ada balasannya? Ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah membalas? Mungkinkah ada yang terlewat? Mungkinkah ada yang tertukar? Mungkinkah ada yang meleset? Mungkinkah ada yang bisa menghalang-halangi balasan dari Allah? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan kita, baik buruk, pasti kita akan lihat balasannya. Nah, inilah sebetulnya rahasianya hadirin. Kenapa orang bisa ikhlas? Karena yakin waqafa billahi syahida, cukuplah Allah yang jadi saksi.